Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Pak Sam di pelajaran 5 Pendidikan Agama Islam, Rasul Allah Idolaku. Pelajaran 5 kelas 5. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Ilaha dunia wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil disimak di buku kalian, nanti tugasnya ada di video ini. Jangan di skip supaya kalian paham. Pelajaran baru yaitu Rasul Allah Idolaku. Yang pertama kita akan membahas Nabi Daud. Tapi sebelumnya ada Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi itu apa? Pengertian Rasul itu apa? Kan di sini kita akan membahas Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu apakah beda? Nah, jelas berbeda. Nabi itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul yaitu seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wajib untuk diamalkan atau wajib disampaikan kepada kaumnya. Diingat-ingat itu. Nah, kalau Nabi itu sudah, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Kalau Nabi ada 25 yang wajib kita imani ya. Tapi sebenarnya ada banyak. Dan Rasul yang wajib kita imani ada 5. Nah, yang pertama kita akan membahas Nabi Daud sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik. Itu bisa kalian simak dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21. Yang pertama, kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan 13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masih satu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman. Jadi 2 raja. Nabi Daud ini hidup pada zaman 2 raja, yaitu Raja Talut yang beriman dan kemudian Raja Jalut yang kafir atau yang tidak beriman. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Jadi perang. Tentara Talut pun dapat mengalahkan Jalut. Nah, tentara Talut ini salah satunya adalah Nabi Daud alaihissalam. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah seorang tentaranya Raja Talut, dapat membunuh Raja Jalut. Setelah itu Nabi Daud pun diangkat menjadi seorang raja. Ya kan? Nah, di dalam kerajaan itu Nabi Daud alaihissalam memberikan pengetahuan kepada bala tentaranya, memberikan karunia yang agung, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baik lah. Itu sesuai dengan Al-Isra surat ke-17 ayat ke-55. Nanti bisa kalian simak.
Dan Nabi Daud alaihissalam menduduki tahta kurang lebih 40 tahun. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu telah lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Setelah itu Nabi Daud itu mengajarkan kitab Zabur di kerajaannya Nabi Daud. Tentang mukjizat. Nah, tentang mukjizatnya siapa? Nabi Daud alaihissalam itu terdapat dalam surat As-Saba surat ke-34 ayat 10 sampai 11, dan surat Al-Anbiya yaitu surat yang ke-21 ayat ke-80, yaitu antaranya yaitu bisa melunakkan besi itu seperti lilin, kemudian dapat merubah bentuk-bentuk besi. Padahal besi itu kuat ya, tapi bisa bisa dilemahkan gitu loh, bisa diubah-ubah bentuknya tanpa memerlukan api. Nah kan, setelah itu mempunyai baju besi. Setelah itu prajuritnya itu dibikinkan baju besi tetapi enteng gitu loh. Nah, itu salah satu mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Ada di surat Saba dan surat Al-Anbiya. Nanti bisa kalian lihat. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam. Wah, sholat malamnya kencang, sholat malamnya terus menerus, dan berpuasa setengah tahun, yaitu dengan berpuasa sehari, besoknya enggak puasa, selama setengah tahun. Jadi selang-seling. Keberaniannya luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Wah, luar biasa. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud. Jadi Nabi Daud mempunyai anak bernama Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman pun menggantikannya sebagai raja. Mukjizat yang paling terkenal adalah diberikannya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan, angin, jin. Jadi bisa memerintah. Kalau memerintah berarti bisa berbicara. Jadi bisa berbicara dengan hewan. Luar biasa. Dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Wah, mantap ya kalau kita punya ilmu seperti itu ya. Tapi gak mustahil. Meskipun kaya dan raya sebagai raja, itu di antara nabi atau di antara rasul yang terkenal paling kaya itu Nabi Sulaiman. Di antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, itu yang terkenal kaya itu Nabi Sulaiman. Tetapi walaupun kaya, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Naml, surat ke-27, An-Naml ya, surat ke-27 ayat 15 sampai 44. Di situ dijelaskan kisah Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya seperti kerajaannya. Wah, coba kalau kita bayangin, kita berdoa, ya Allah,
minta duit langsung jatuh bruk gitu ya, karena selalu dikabulkan. Coba kalau kita minta gitu. Nah, kisah Nabi Sulaiman, pokoknya Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara bukan hanya kepada manusia, tetapi jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan angin sekalipun. Nah, setan-setan atau jin-jin pun takut kepada Nabi Sulaiman, karena jin-jin itu disuruh untuk mengikat setan-setan supaya tidak menggoda atau mengganggu umatnya. Luar biasa. Nah, kisah teladan, kisah yang bisa kita ambil dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia kaya raya, tetapi tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Daud bersuara bagus dan gemar berpuasa. Nabi Daud itu suaranya bagus. Kalau bapak juga bagus sebenarnya suaranya, tapi nggak mau sombong aja gitu. Yang ke satu, Nabi Sulaiman, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu bisa berbicara bukan hanya kepada manusia, tetapi pada ya tadi ya sudah bapak sebutkan banyak lah. Itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Daud tadi mukjizatnya adalah bisa menggunakan besi tanpa bantuan apapun. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara bukan hanya kepada manusia. Yang kedua, Nabi Sulaiman tetap rendah hati dan patuh tunduk kepada, walaupun kaya raya, punya kerajaan, tidak ada yang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman, tetap rendah hati dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak, ternyata sudah selesai tugas kalian, yaitu yang pertama, tuliskan teladan apa yang bisa kamu ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Kalian tulis buku tulis, kalian foto, print, kalian upload di link. Yang kedua, yaitu teladan apa, tuliskan teladan apa yang bisa kamu ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Saya nanti tidak berbicara bohong, atau saya tetap rendah hati, saya akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan teladan-teladan yang baik. Nah, itu teladan apa yang bisa kamu ambil dari cerita Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu? Foto, tulis, foto, cekrek, upload ke link. Selesai, silahkan kerjakan tugas berikutnya. Tetap semangat anak-anak, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.